Selamat malam Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dan tentu saja akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Celebes People, saat ini DPRD Kota Makassar sedang menggodok rancangan peraturan daerah tentang kota layak anak. Dan pada edisi hari ini kami akan membahas urgensi Ranperda Kota Layak Anak. Nah, Ranperda ini kemudian digodok oleh DPRD Kota Makassar dilatar belakangi karena tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Nah, seperti apa kemudian korelasi antara Ranperda ini dengan arah kebijakan dari pemerintah Kota Makassar? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan legislator DPRD Kota Makassar dari UPTD, PPA, DP3A Kota Makassar dan juga sosiolog. Saya langsung saja ingin menyapa, sudah hadir di samping saya ketiga narasumber. Saya ingin menyapa secara langsung ada Pak Irwan Jafar, selaku legislator DPRD Makassar, sekaligus anggota Pansus Ranperda Kota Layak Anak. Terima kasih Pak Irwan Jafar sudah hadir. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Luar biasa. Saya juga ingin menyapa ada Pak Muslimin selaku Kepala UPTD PPA DP3A Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah hadir di Dialog Legislasi malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya juga ingin menyapa Ibu Dr. Rahmawati Haruna selaku sosiolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di Dialog Legislasi edisi hari ini. Terima kasih. Kita membahas terkait urgensi Ranperda Kota Layak Anak. Saya terlebih dahulu ke Pak Dewan. Pak Dewan, seperti apa sebenarnya urgensi lahirnya Ranperda Kota Layak Anak ini, Pak? Baik, jadi bukan lagi urgensi sebenarnya, karena Kota Layak Anak ini kan sudah ada perwalinya. Perwali nomor 2 tahun 2017. Kalau saya tidak salah, kita sudah dinobatkan menjadi Kota Layak Anak. Anak itu 2018 ya? Ya, sudah 2018. Jadi kita sudah pernah dapat itu, sehingga memang ini dibutuhkan peraturan daerahnya, sehingga ini bisa bersinergi dengan OPD-OPD yang ada di Kota Makassar, sehingga di setiap OPD itu membuat program untuk bagaimana memperkuat posisi Perda ini. Ya, jadi semua SKPD dilibatkan untuk bisa bersinergi dan bisa membuat program di setiap mata anggarannya untuk bagaimana betul-betul ini Kota Layak Anak ini, Perda ini bisa betul-betul ada bermanfaat. Jadi kan bukan lagi barang baru ini yang biasa kita sebut-sebut bahwa jagai anak itu kan bagian dari program Kota Layak Anak, sehingga memang dibutuhkan sinergitas di sebuah OPD. Jadi bukan sesuatu yang baru, kita hanya mau daftarkan ini supaya menjadi peraturan daerah. Perwalinya sudah ada, sehingga kita memang butuhkan. Apakah ada kaitannya dengan kemudian meningkatnya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Makassar atau? Jadi begini, jadi ini Kota Layak Anak ini bagaimana memanfaatkan dengan adanya aturan ini, sehingga kita meminimalisir itu anak-anak yang ada di bawah itu yang biasa dieksploitasi ya, dijadikan tempat banyak anak yang disewa, kemudian digendong di lampu merah untuk mendapatkan uang. Ini juga menjadi catatan bahwa setelah terbentuknya Perda ini kita akan lebih giat lagi mendorong, karena kan kebanyakan ini setelah kita misalnya pungut atau kita tangkapi ini mereka yang termasuk yang di jalan itu yang jadi milenial manusia milenium segala misalnya kita tangkapi karena mengganggu
mengganggu di jalan atau membuat pemandangan kurang bagus misalnya, lantas kita bawa ke polisi, ya di polisi itu paling lama 2 hari dilepas. Kita tanya, Pak polisi kenapa dilepas? Dia bilang tidak ada pidananya, Pak. Tidak ada pidananya. Sehingga timbullah diskusi, kita akan buatkan semacam pondok lingkungan sosial. Waktu saya di Komisi D, kita sudah anggarkan untuk membeli itu tanahnya, ya Pak Muslimin, Liposus. Tapi tahun ini harusnya dianggarkan pembangunannya. Kalau saya tidak salah kemarin pemerintah kota menganggarkan 7 miliar itu pemberi lahan tahun ini, tapi setelah saya cek di DPR kayaknya tidak ada ya pembangunan itu. Sehingga ini nanti bisa memberi efek jera. Kita ingat dulu ada apa yang biasa WTS yang di pinggir jalan dulu itu kan, kita ingat tahun-tahun berapa itu kan ditangkapi, kemudian kita bawa ke Martiro Deceng ya untuk kita di karantina di sana. Itu satu-satunya itu sangat efektif, sehingga kalau dia ditangkapi, anak-anak ini tidak ada pidananya, dilepas lagi, kembali lagi ke jalan. Tapi kalau kita tangkapi, kita edukasi, kita masukkan ke pondok sosial, kita kasih edukasi di sana, kita kasih kegiatan yang bermanfaat, sehingga dia keluar tidak lagi ke tempat itu. Dia bisa dia bisa cari jalan yang lebih bagus. Mungkin dia ada kegiatan, mungkin kita kasih semacam pelatihan-pelatihan di sana. Sehingga inilah tujuan-tujuan kita, sehingga dengan lahirnya Perda ini di kemudian hari itu bisa OPD-OPD yang ada, karena bukan cuman Pak Muslimin yang bisa tangani sendiri, harus semua semua OPD-OPD yang ada di sana itu bersinergi untuk jadi apa istilahnya Pak? Terintegrasi. Ya. Terintegrasi. Jadi terintegrasi antara OPD satu dan OPD lain, sehingga ini semua kan termasuk kota layak anak itu ada hubungannya dengan Perda ASI kemarin. Bagaimana pemerintah kota di setiap instansi itu disiapkan tempat menyusui, ya, sehingga ibu-ibu itu kalau dia keluar bawa anaknya, dia bisa menyusui di mana saja, karena ada ruang yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu sudah kita buatkan itu perdanya. Seperti itu kira-kira apa yang mau dicapai dengan dibentuknya ini perda yang ditingkatkan jadi perwali menjadi peraturan daerah. Oke, berarti hanya sekedar meningkatkan dari perwali ini ke ranperda supaya dikuatkan gitu. Bukan meningkatkan, tapi sebenarnya ini sudah jalan, tapi mau lebih diperkokoh lagi. Lalu bedanya apa, Pak? Ya? Lalu bedanya apa? Mungkin Pak Muslim bisa jawab sebentar ya. Ya. Tapi kalau saya dengan memperkuatnya dengan adanya Perda itu kan berarti kan peraturan daerah ini kan antara dibuat oleh eksekutif dan legislatif, dua-dua, sehingga legislatif bisa melakukan pengawasan di sana dan bisa memberikan anggaran yang lebih besar untuk Perda ini. Baik, terima kasih Pak Dewan. Saya ke Pak Muslimin. Pak Muslimin, bagaimana pandangan Anda dengan kemudian dari DPRD Kota Makassar ini menggodok ranperda Kota Layak Anak ini, dan sebentar lagi kita doakan akan menjadi perda, Pak Muslimin? Iya, saya kira ini sangat strategis ya, sangat penting, dan ini memang yang ditunggu-tunggu oleh warga Kota Makassar, karena terus terang salah satu aspek penting dari indikator penilaian Kota Layak Anak itu adalah di aspek kebijakan. Gitu. Masuk di dalam klaster pertama, yaitu adalah komitmen dan kebijakan, gitu. Bagi pemerintah pusat, gitu, bahwa daerah itu sudah wajib untuk membuat perda, tidak cukup hanya dengan peraturan. Karena saya kira kita tahu klasifikasi antara perwali atau peraturan kepala daerah dengan perda itu kan berbeda, ya, daya cakupannya yang berbeda, itu.
apalagi di aspek implementasinya, karena kebijakan kota layak anak ini adalah kebijakan yang komprehensif, yang berpusat pada hak anak. Gitu. Nah, di sana, di Perda Kota Layak Anak ini, itu merupakan sebuah amanah juga dari peraturan presiden. Jadi ada Perpres 25 tahun 2021 itu, memang itu sudah mengamanahkan daerah dalam menuju kota layak anak itu wajib untuk membuat perda. Tapi saya kira kami sudah dulu bersama dengan legislatif, pemerintah, itu sudah mengusung. Hanya kemarin kita anggap bahwa mengefektifkan pelaksanaan perwali sambil bersama-sama dengan legislatif untuk menggodok perda kota layak ini. Pak, saya butuh konfirmasi dari PPA DP3 Kota Makassar. Apakah memang saat ini ada peningkatan kekerasan terhadap anak atau gimana Pak menurut data? Iya, saya kira semua ya, bukan hanya di Kota Makassar. Fenomena tentang persoalan anak itu jadi fenomena global. Yeah. Ada beberapa situasi yang membuat anak-anak kita sekarang dalam kondisi yang tidak semestinya. Ya, baru-baru ini ada menarik, Kompas itu merilis di halaman pertamanya itu bahwa situasi anak di Indonesia ini di dalam klaster kota layak anak itu ada klaster yang kedua itu tentang pengasuhan. Itu bahwa anak-anak di Indonesia itu hanya sekitar 63% diasuh oleh keluarga utuh. Itu hanya satu sisi dari ada 5 klaster yang ada di dalam kota layak anak. Karena begitu komprehensifnya persoalan hak anak, itu, sehingga ini harus dikeroyok bersama. Makanya di Perda Kota Layak Anak itu mengintegrasikan kebijakan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, dunia usaha, ya, dengan pers, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Karena pemerintah sadar bahwa mengurusi anak ini tidak cukup hanya dengan resursnya pemerintah. Yeah. Itu. Kasus yang terjadi terhadap anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh pengasuhan di dalam keluarga, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Makanya sekarang kita menata menuju sekolah ramah anak semua di Kota Makassar ini. Gitu. Makanya tadi sangat dipengaruhi oleh lingkungan tadi itu, situasi-situasi itu, sehingga angka kekerasan itu terhadap anak itu meningkat. Baik. Di Kota Makassar ini itu angkanya dalam 3 tahun terakhir itu memang cukup signifikan kenaikan untuk anak. Tetapi secara keseluruhan itu kenaikannya tidak terlalu kalau digabung antara kasus kekerasan dewasa dengan anak. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah kasus kekerasan anak memang yang cukup meningkat, terutama pasca pandemik. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Saya ke sosiolog Bu Rahma. Ini sudah beberapa kali ya kita bahas di beberapa pertemuan juga tentang anak ini. Sejauh mana sebenarnya urgensi dari Ranperda ini tentang kota layak anak? Ya, Vika, sangat urgen. Ya, kalau tadi Pak Dewan masih mengatakan bukan lagi karena peningkatan dari perwali ini sangat urgen. Ya. Bahkan sebenarnya saya ingin mengatakan begini, bahwa persoalan ini sudah lama kita bahas, sudah banyak kita saksikan di kota Makassar ini fenomena yang berulang. Anjal, kemudian endorse anak bayi gitu kan. Nah, itu kan sudah lama terjadi. Kita bahkan sebenarnya, saya mohon maaf, saya harus mengatakan begini, bahwa kita termasuk terlambat sih sebenarnya untuk memikirkan Ranperda ini. Karena beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, bahkan di provinsi-provinsi lain itu sudah mengeluarkan perda kota layak anak gitu kan. Nah, kita masih membahas ini, tapi itu adalah sebuah political will yang dilakukan oleh pemerintah, DPRD Kota Makassar untuk bisa mengarahkan Makassar ini memiliki perda kota layak anak. Karena memang sangat urgent. Sekali lagi bahwa tingkat kekerasan pernikahan anak juga menjadi salah satu indikator dari kabupaten kota layak anak, Vika ya. Nah, itu semua sudah kita lihat di tengah-tengah kota Makassar ini, dan seperti dikatakan oleh Pak Muslimin tadi bahwa semua wilayah tidak ada yang lepas dari fenomena ini. Problematika anak itu semua dirasakan oleh semua kota ya, semua provinsi dan segala macam kabupaten kota juga seperti itu. Jadi ini sangat urgent untuk secepatnya bisa disahkan sebagai perda. Saya berharap bahwa
ini bukan hanya sekedar statement. Ini bukan hanya sekadar wacana begitu ya, bahwa lahirnya Perda ini nanti bukan hanya, mohon maaf, untuk memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat yang lebih, yang sekarang ini kalau Kota Makassar sekarang ini kan sudah mendapatkan predikat Nindya ya Pak ya, Nindya. Untuk mengejar kota layak anak itu sebenarnya harus ada Perda. Salah satu indikator yang sebenarnya kemarin ini tidak menjadikan Makassar itu berhasil untuk menjadi kota layak anak dengan predikat utama karena tidak punya Perda. Tidak punya Perda, masih dalam pembahasan. Nah, padahal dari 5 klaster ya Pak ya, ada klaster kelembagaan. Nah, ini klaster kelembagaan yang tidak tercapai. Sehingga Makassar saat ini masih dalam predikat kota layak anak dalam predikat Nindya. Bukan lagi belum ke predikat utama. Nah, makanya saya berharap bahwa kita berterima kasih ya kepada Pak Dewan dan teman-teman di DPRD, kemudian OPD yang menangani hal ini. Tetapi mudah-mudahan yang paling penting adalah implementasinya. Bukan karena hadirnya produk undang-undang itu saja, tapi implementasinya. Karena ini adalah sebuah upaya untuk bisa memperhatikan atau menjadikan pembangunan itu tetap berorientasi pada kepentingan anak. Ada 10 kepentingan, ada 10 hak anak ya Pak Muslimin ya. Ada 10 hak anak yang ada, dan kita berharap bahwa di Perda itu sebenarnya bisa memuat semua 10 hak anak itu. Dan juga ya sekali lagi, kalau kita mudah-mudahan tidak sekadar mengejar predikat saja, 5 klaster itu harus diperhatikan. Yang paling penting juga bahwa setiap kabupaten kota itu kan memiliki persoalan anak yang berbeda, gitu kan. Kalau saya melihat di beberapa kabupaten kota, bahkan misalnya yang kita ini di Parepare sudah dibahas lebih awal tentang Perda kota layak anak ini. Mereka itu memang selalu menempatkan bagaimana setiap perda yang dilahirkan itu berdasarkan hasil observasi terhadap seluruh fenomena yang terjadi di Kota Makassar. Kan akan berbeda persoalan anak yang ada di Kota Makassar, persoalan anak yang ada di Kabupaten Sidrap misalnya ya, atau di kabupaten yang lain. Pasti punya kompleksitas yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Kalau di Kota Makassar mungkin kita lebih kepada anjal. Ya kan, anak jalanan, pengamen, kemudian endorsan ini, kemudian lahir kemarin manusia milenium yang atau kemudian badut-badut gitu kan. Tapi mungkin di daerah lain tidak seperti itu. Jadi perlu mungkin Pak Dewan sebelum disahkan begini itu memperhatikan di Makassar ini karakteristik yang paling khas itu apa sih persoalan anak ini? Karena berbeda setiap pasti berbeda, pasti berbeda. Ada 10 hak anak. Hak apa yang kira-kira yang paling banyak perlu dibutuhkan perhatian, membutuhkan perhatian? Gitu. Ada 10 hak anak: bermain, kesehatan, perlindungan, kemudian hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak berpartisipasi, mengeluarkan pendapat, ekspresi dan segala macam. Yang mana hak anak itu yang belum istilahnya diakomodir, gitu kan? Karena sebaik-baik pembangunan itu adalah pembangunan yang tetap memperhatikan kepentingan anak. Baik, luar biasa. Saya tadi terkesima dengan kata-kata semoga ini bukan hanya kita mengejar predikat Ibu ya, tapi menjawab memang permasalahan anak di kota, khususnya di Kota Makassar. Betul. Baik, pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog Legislasi. Urgensi Ranperda Kota Layak Anak. Masih bersama dengan Legislator DPRD Kota Makassar dari perwakilan UPTD, PPA, DP3 Kota Makassar dan juga sosiolog. Saya ke Pak Dewan. Pak Dewan, sejauh mana Ranperda ini insya Allah akan nanti implementasinya di lapangan? Insya Allah kalau Ranperdanya sudah tingkat pembahasan, kalau implementasinya ini menjadi tugas kita semua, ya itu tadi, setelah perda ini jadi, semua tingkat SKPD itu harus bertanggung jawab soal bagaimana, termasuk dinas sosial, dia juga harus ada peduli untuk bisa memberikan anggaran yang lebih besar. Karena kenapa? Kalau outputnya ini tidak, setelah perda ini jadi, dan tidak yang disampaikan tadi Ibu Rahma,
bahwa tidak ada hasil, itu kan artinya sia-sia pembahasan ini. Sia-sia ini perda ini. Sehingga memang dibutuhkan dukungan-dukungan di semua pihak. Kita butuhkan. Jadi bukan cuman di dinasnya apa namanya dinasnya Pak Muslimin? DP3A. Bukan cuma di situ, tapi semua dinas ini harus bersinergi untuk saling memberikan dukungan support yang lebih besar. Yang saya tangkap tadi bahwa ada host yang tanyakan tadi bagaimana dengan tingkat kekerasan. Jadi bukan berarti perda ini hadir lantas tidak ada kekerasan. Itu bukan jaminan. Kalau kita berpikir begitu, kalau ada polisi tidak ada penjahat, ya kan? Jadi tetap menjadi tugas kita, meskipun perda ini hadir, kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan timbul, karena kekerasan itu kan bersifat apa ya? Tidak ada hujan, tidak ada air, tiba-tiba ada kasus yang menghebohkan, gitu kan? Jadi saya lebih menyarankan banyak masyarakat ini lebih banyak memanfaatkan Ibu Rahma untuk berkonsultasi secara sosiologi, ya kan, sehingga masyarakat ini bisa lebih paham sedikit. Ya, jadi kita tidak dengan adanya perda ini bukan berarti bahwa tidak akan ada kekerasan, tetapi kita bersama-sama mencegah kekerasan itu karena sudah ada payung hukumnya. Tetapi bukan jaminan bahwa dengan perda ini ya semua yang fakta yang disebutkan Ibu Rahma tadi dengan Pak Muslimin di lapangan itu, dengan adanya perda ini kita bisa menggunakan pasal-pasal di perda ini untuk memberikan edukasi kepada, karena perda itu dibuat bukan hanya dibuat begitu saja. Perda itu ada sanksi. Bukan perda namanya kalau tidak punya sanksi. Jadi setiap perda itu di pasal terakhir itu, di bab terakhir ada pasti disebutkan apa sanksinya. Sehingga inilah bagusnya perda, bedanya dengan perwali, ya kan? Karena kalau perda itu ada sanksi yang diterapkan itu dan bisa pidana, ada pidananya, ya, sehingga memudahkan orang, mengedukasi kepada orang kalau ada pilihan. Nah, kamu mau ke sini, ini kau dapat ini. Kamu ke sini, kau dapat ini. Ya kan? Sehingga saya sekali lagi mengulangi, saya berharap sekali di tahun depan ini, karena waktu di Komisi D saya ulangi lagi, saya memberikan anggaran kepada dinas sosial untuk menyiapkan lahan, yaitu Liposus, lingkungan pondok sosial. Kalau ini yang sudah ada ini yang Liposusnya, saya yakin dan percaya meskipun tidak 100%, itu tidak akan kita jumpai lagi itu anak-anak yang di endorse di jalanan. Itu tidak ada lagi itu. Tidak akan, pasti semua itu kita angkut dan kita bawa ke pondok. Tinggal pemerintah kota siapkan anggaran Liposus itu, makannya 3 kali sehari, ya, dengan tempat tinggalnya. Sehingga ini, ya mungkin 3 bulan di sana, kita didik, kita kasih edukasi, yang anak-anak yang putus sekolah, kita kasih sekolah secara informal misalnya, dan kita kasih semacam pelatihan-pelatihan, apa ini bakatnya ini anak, misalnya dia pintar menyanyi, kita kasih gitar, supaya dia bisa betul-betul menyalurkan bakatnya. Kalau dia bisa sering menggambar, mencoret-coret apa segala, kita kasih pulpen supaya dia bisa salurkan bakatnya. Ini yang memang menjadi atensi saya. Semoga Liposus ini betul-betul kita bisa siapkan. Ini sangat mendesak juga. Kalau ini saya yakin paling tidak ada jaminan bahwa tidak ada kekerasan, tapi paling tidak yang kita lihat selama ini di jalanan itu yang palimbang-limbangnya Pak Oga. Ini Pak Oga ini ada yang bertanya ke saya, Pak Dewan, bagaimana ini kita
berantas sini yang begini. Saya bilang satu, jangan kasih uang. Ya. Karena ini kan Pak Gubernur waktu itu pada turun tangan, Pak Wali Kota, Kapolrestabes, itu ditangkap hari itu. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi, cuma dikasih pengarahan, dilepas lagi. Karena dia kan tidak ada pidananya, tidak ada unsur pidananya. Ya, hanya mengganggu sebatas itu saja, tapi tidak kuat. Sehingga memang satu-satunya jalan itu kita bawa ke pondok sosial. Karena kenapa? Setelah kita survei itu, mereka itu bukan untuk membantu ekonominya dia. Itu setelah kita lihat, mereka dapat uang di situ, habis itu dia beli, kalau anak-anak beli lem, beli obat, akhirnya dipakai mabuk. Setelah mabuk, kejahatannya bertambah lagi. Itu ada pernah lembaga yang mensurvei dan memberikan kita datanya bahwa ini Pak, dampaknya ini bahkan pulang ke rumahnya itu bukan membuat nyaman orang di rumahnya. Karena anak ini semakin banyak duitnya, semakin gila otaknya. Dari penghasilan itu. Dan penghasilannya itu tidak sedikit. Sehingga harus lahir tidak sedikit itu, banyak itu penghasilannya itu. Kayak Pak Oga yang minta-minta di pinggir, di lampu merah itu. Ada survei juga, ada yang pernah menghitung itu bisa dia dapat sampai 24 juta sebulan. Yang kedua, orang-orang minta-minta itu di pinggir jalan, setelah habis minta-minta itu, jam 12 itu dia makannya di mana? Di Pizza dan Kentucky. Pegawai negeri saja belum tentu makan siang tiap hari di Kentucky gitu kan. Karena ini duitnya banyak. Sehingga semua orang tertarik turun ke situ. Karena dengan sangat mudah mendapatkan uang. Meskipun tanda kutip ya. Tanda kutip dia agak ya apa ya istilahnya itu berahma. Hina mungkin ya. Tapi inilah pekerjaan yang dianggap sangat mudah dan banyak mendapatkan uang. Sehingga harus lahir perda untuk mengatur itu ya Pak ya? Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Bukan itu tujuan utamanya. Iya. Jadi tujuan utamanya perda ini bukan itu, tetapi perda ini bagaimana kita ciptakan untuk mencakup semua problem tentang anak. Di Kota Makassar. Ya, di Kota Makassar ini. Kan banyak problem anak ini kan bagaimana anak ini yang tidak mendapat hak-haknya dari orang tuanya. Ya, itu salah satunya sehingga perda ini muncul. Bagaimana anak ini tidak mendapat hak pendidikan yang benar. Ya, sehingga muncul perda ini. Bagaimana anak ini tidak, seperti disampaikan yang pertama, ada 10 hak anak. Ya, hak untuk mengeluarkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan permainan. Sehingga ini memang perlu kita akomodir semua dalam bentuk perda ini. Sehingga setelah muncul perda ini, barulah kita semua ini yang disampaikan Ibu Rahmat tadi, bagaimana menciptakan sehingga perda ini betul-betul ada manfaat untuk warga Kota Makassar. Ya, karena kan kalau saya tidak tahu lebih jauh lagi apakah dengan adanya lahirnya perda ini kita akan mendapatkan anggaran dari pusat. Saya juga belum begitu. Mungkin Pak Muslimin yang bisa jawab itu. Ya. Pak Muslimin, untuk di Kota Makassar ini tadi di segmen pertama sempat disampaikan ya Pak ya bahwa memang ada peningkatan untuk kekerasan anak namun tidak signifikan. Kekerasan-kekerasan yang seperti apa Pak? Itu kan ada banyak ya Pak ya, ada kekerasan fisik, kemudian psikis dan lain-lain. Kalau di Kota Makassar sendiri seperti apa Pak? Iya, meningkat ya. Kalau kasus kekerasan anak khususnya di anak itu meningkat dan itu cukup signifikan. Iya. Tadi saya sampaikan terutama pasca pandemik itu di tahun 2000 ke 2021 itu sampai 50% kenaikannya. Dan itu konstan terus bertambah sampai dengan sekarang. Khusus untuk kasus kekerasan terhadap anak. Yang memiriskan di situ adalah karena yang meningkat itu justru KS, kekerasan seksual. Ini ya di mana-mana kita saksikan di televisi bagaimana anak-anak kita tidak aman.
di hampir semua tempat. Di tempat-tempat yang kita anggap di situ adalah tempat untuk membina mental, mendapatkan pendidikan yang layak, di situ anak-anak tidak justru aman. Ada di lingkup tempat ibadah, ada di lembaga pendidikan, di dalam keluarga, ada. Makanya tadi perda ini itu kan mengintegrasikan semua potensi, ya, dan sumber dayanya pemerintah, masyarakat, dunia usaha harus terintegrasi, sistematis dan terencana. Karena kita ingin menciptakan sebuah ekosistem yang layak bagi anak. Setelah terpenuhi hak-haknya, yang kedua adalah terlindungi. Maka lahirlah UPTD PPA untuk memberikan perlindungan. Ada 15 situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tadi yang disampaikan oleh Kanda Jafar itu, Kota Dewan kita ini, itu hanya satu dari permasalahan anak. Ada 15 klaster permasalahan anak di AMPK itu. Dan itu semua mengancam anak-anak kita. Hampir semua tadi permasalahan itu. Bagaimana anak-anak kita sekarang sangat rentan sekali dieksploitasi di aspek narkoba. Yeah. Bagaimana anak kita begitu mudah tereksploitasi di eksploitasi seksual. Dan itu miris ya. Ini sesungguhnya nggak etis kalau kita sampaikan ke masyarakat, tetapi itu fakta yang ada di sekitar kita. Begitu mudahnya anak-anak kita dieksploitasi dengan usia yang masih belia. Kalau dulu itu biasanya kan anak SMA atau mahasiswa-mahasiswa yang tereksploitasi secara seksual. Sekarang itu sudah menyasar anak-anak SMP. Tapi ini kan tugas kita bersama, kita jaga bersama. Pak Wali ini sudah menitipkan Makassar ini kita akan bawa menjadi kota yang layak bagi anak, kota dunia yang nyaman untuk semua, termasuk klaster disabilitas. Nah, makanya yang kita kuatkan adalah termasuk di aspek perlindungan tadi. Nah, penyediaan di posos itu adalah hanya salah satu upaya kita untuk melakukan rehabilitasi. Betul memang bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai kekerasan itu adalah harus direhabilitasi, baik korban maupun pelaku. Karena hanya dengan cara itu, ya makanya jangan kaget kalau UPTD PPA merilis angka yang tinggi loh. Kenapa Makassar ini begitu tinggi angka kekerasan? Itu justru salah satu cara kita, ya, karena masyarakat sudah mulai berani untuk melapor, percaya kepada lembaga pemerintah untuk melakukan penanganan. Yeah. Karena di sana itu alhamdulillah berkat sokongan dari pemerintah daerah, ya UPTD PPA kita ini termasuk UPTD PPA yang aktif dan bisa menyelenggarakan layanan 24 jam itu dengan berbagai inovasi layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi tiap malam itu ramai informasi masuk, ada yang konsultasi. Karena begitu banyaknya permasalahan-permasalahan anak yang ada di masyarakat. Memang kita sekarang ini lagi dilanda ini secara global ya, bukan hanya di Indonesia, tentang permasalahan mental anak kita. Jadi kesehatan mental itu menjadi sebuah problem global yang dihadapi oleh anak-anak seluruh dunia, dan itu memang yang menjadi perhatian kita bersama bagaimana caranya kita memitigasi persoalan-persoalan yang akan menimpa anak-anak itu. Dengan cara adalah itu tadi, terpenuhinya hak-haknya, yang kedua adalah tersedianya kelembagaan yang bisa memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang sudah terlanjur korban tadi. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Saya ke sosiolog Bu Rahma. Dari pandangan Anda selaku sosiolog, apa sih sebenarnya indikator ini bisa dikatakan kota layak anak? Iya, ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang lebih cocok di Pak Muslimin ya. Kalau indikator kota layak anak itu ada 5 klaster ya Pak ya. Jadi ada 5 klaster itu, yang pertama adalah klaster kelembagaan. Jadi klaster kelembagaan itu ada 3 indikator dalamnya ya Pak ya. Termasuk salah satu yang paling penting adalah perda. Adalah perda. Jadi kelembagaan itu ada di perda. Artinya ada aturan yang mengatur bagaimana pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat itu mampu berkontribusi untuk menyelenggarakan pendidikan yang tetap menyelenggarakan pembangunan ya, yang tetap memerhatikan semua kepentingan atau hak-hak anak dalam hak pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan pola pengasuhan. Kemudian ada klaster kedua ya Pak ya. Klaster kedua itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Kalau tidak keliru saya Pak. Iya, klaster kesehatan dan kesejahteraan ya Pak ya. Kemudian ada pendidikan dan pola pengasuhan. Nah, memang pola pengasuhan ini yang sangat penting. Kita tahu bahwa
tingginya angka kekerasan seksual, kemudian pelibatan anak dalam obat-obatan terlarang, kemudian perkawinan anak, bahkan juga itu menjadi bagian dari persoalan pola pengasuhan orang tua kepada anak. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang paling penting. Kami juga sebenarnya di sedikit Ivika informasi Pak Muslimin dan Pak Dewan, UIN Alauddin Makassar ini bersama dengan UNICEF ini sudah melaunching apa yang disebut dengan pesantren ramah anak gitu ya. Nah, pesantren ramah anak ini juga diupayakan untuk menciptakan bagaimana kondisi senyaman mungkin di pesantren. Pun sebenarnya dengan kota layak anak ini jadi memperhatikan semua kepentingan anak dari semua aspek, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kemudian kesejahteraan, kesehatan gitu ya, juga kepada pola-pola pengasuhan. Klaster berikutnya itu ada apalagi Pak Muslimin? Termasuk hak sipil dan kebebasan. Ya, hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan itu adalah apakah anak-anak kita itu sudah memiliki hak identitas, misalnya ada KTP ya Pak ya, ada akta lahir, kemudian apakah mereka juga sudah memiliki selain akta lahir mungkin apa lagi Pak yang masuk dalam kategori hak sipil itu adalah punya punya akta lahir, masuk dalam kakak ya Pak ya, karena begini Vika ya, identitas. Iya, memiliki identitas. Jadi karena salah satu yang menjadi masalah sebenarnya yang selama ini pernah juga mengemuka ya Pak Muslimin dan Pak Dewan juga Vika ya, bahwa banyak sekali anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Ya, banyak sekali anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Alhamdulillah sekarang itu bahwa yang berwenang ya, pihak yang berwenang itu sudah menempatkan bagaimana anak yang lahir dari pernikahan siri itu sudah dapat memiliki akta lahir, meskipun dengan beberapa catatan ya Pak ya. Jadi catatan itu bahwa anak yang bersangkutan lahir dari pernikahan tidak tercatat misalnya, tetapi anak ini mendapatkan identitas. Iya, identitas atau akta lahir yang kemudian tidak lagi menjadi bahan pertanyaan dan bisa digunakan untuk pihak yang bersangkutan melanjutkan pendidikan dari SD sampai seterusnya, meskipun sekali lagi bahwa catatan di bawah itu tidak bisa lepas di akta lahirnya atau di kartu keluarganya. Jadi itu juga menjadi salah satu indikator dari klaster hak sipil dan kebebasan. Dan kemudian yang terakhir juga itu adalah yang terakhir apa ya Pak terakhir? Masuk itu kegiatan budaya. Iya, itu kegiatan budaya, kemudian bermain, memiliki pemanfaatan waktu luang. Jadi anak-anak kita itu sudah dalam klaster ini kita harapkan bahwa mereka memang sudah terpenuhi hak-haknya, termasuk kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dewan bahwa ada klaster, ada ruang-ruang laktasi ya Pak ya. Kalau di klaster kesehatan sih sebenarnya itu kayak ada semua tempat baik di perkantoran, baik di mall, pusat perbelanjaan itu ada ruang-ruang laktasi untuk disediakan bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Kemudian apakah sarana-sarana bermain anak itu ramah terhadap anak, kenyamanannya, kemudian keamanannya. Nah, itu semua yang harus diperhatikan. Jangan sampai sarana-sarana permainan yang ada di mall misalnya atau di ruang publik itu justru memberikan ketakutan, kita was-was gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu indikator juga Pak ya, salah satunya. Nah, saya tahu bahwa Kota Makassar sebenarnya banyak mendapatkan apresiasi dari pihak Dewan Juri ya Pak ya. Penilai kemarin dari pusat itu adalah lahirnya lorong wisata, dan ada dua ya Pak ya yang menjadi perhatian atau atensi dari pihak pemerintah pusat itu adalah lahirnya lorong wisata, dan satunya lagi apa ya Pak ya kemarin lorong wisata itu dianggap mampu untuk menjadikan ruang bagi anak-anak untuk bermain. Ada ruang bermain yang disediakan kepada anak-anak dengan memperhatikan kenyamanan anak itu sendiri, memperhatikan keamanannya, dan itu ada di beberapa kota Makassar yang memiliki ruang-ruang atau lorong-lorong wisata kota yang menjadi apresiasi. Berarti sebenarnya Kota Makassar ini sudah layak dikatakan kota layak anak, Bu Rahma ya? Iya, karena ada 5 predikat sebenarnya ya. Terakhir itu di klaster pelindungan khusus. Iya, pelindungan khusus ya Pak ya. Jadi ada 5 kategori dari kota layak anak gitu. Apakah disebutkan Makassar layak? Ya karena ada di predikat
Nindia itu. Dinobatkan menjadi kota layak anak. Dengan predikat Nindia gitu kan, layak anak dengan beberapa perundian penilaian khusus tertentu yang sudah dianggap memenuhi kriteria salah satu dari predikat kota layak anak. Nah sekarang ini kan sebenarnya Perda ini digagas dan mudah-mudahan sekali lagi bukan sekadar wacana, tetapi sekali lagi upaya betul-betul untuk memerhatikan segala hak anak dalam rangka dalam bidang pendidikan ini, dalam bidang pembangunan ini gitu kan. Jadi pembangunan di Kota Makassar itu kita harapkan mampu betul-betul memerhatikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. 10 hak anak tadi, kemudian klaster-klaster itu juga bukan semata-mata hanya untuk memenuhi sekali lagi kriterianya. Untuk menjadi predikat utama, karena salah satu yang menjadi kriteria yang paling utama yang sebenarnya menjadi kekurangan kita kemarin itu hingga sulit mendapatkan predikat utama itu adalah adanya Perda. Jadi Perda ini kita berharap sekali lagi bukan sekadar sebuah produk aturan, tetapi sekaligus bisa diimplementasikan, direalisasikan dalam segala aspek kehidupan untuk mengingatkan bahwa anak memiliki berbagai macam hak yang harus dipenuhi. Baik, luar biasa. Kita harus rehat sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Dialog Legislasi edisi hari ini. Saya langsung saja ke Pak Dewan. Pak Dewan, kan kita sudah di segmen terakhir. Silakan harapan-harapan ke depan sekaligus closing statement. Ya, tentu dengan lahirnya Perda ini, apa yang menjadi harapan-harapan kita terhadap perbaikan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan anak itu bisa kita penuhi dengan sempurna. Amin. Dan mudah-mudahan juga dengan lahirnya Perda ini integritas terintegrasi dengan semua OPD yang ada dan bukan cuma tanggung jawab di DP P3A, tetapi itu menjadi semua OPD yang ada di Kota Makassar sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih Pak Dewan. Saya ke Pak Muslimin. Pak Muslimin, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement. Ya. Jadi harapan kita adalah mudah-mudahan segera kami menitip harapan yang besar kepada bapak-bapak di DPRD ini untuk segera mengesahkan ini. Karena itu menjadi catatan, mudah-mudahan nanti sebelum penilaian itu sudah bisa kita dapatkan paling tidak nomornya bahwa ada komitmen dari kita bahwa sudah ada Perda, karena itu adalah indikator kunci di klaster pertama. Yang kedua adalah bahwa harapan kita dengan lahirnya Perda ini nanti insya Allah itu akan lebih mengintegrasikan lagi potensi-potensi yang ada baik di antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk berkolaborasi bersama bagaimana menciptakan ruang-ruang yang aman dan nyaman bagi anak melalui terpenuhannya hak-hak mereka dan mereka terlindungi gitu. Dan sekarang hadir pemerintah untuk memberikan layanan-layanan yang begitu mudah dan itu semua gratis. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang, kami sudah hadir memberikan layanan. Di sana ada, kalau ada yang permasalahan di aspek kesehatan mental tadi, kami ada layanan Puspaga namanya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ada anak-anak kita yang yang terlanjur kecanduan pornografi misalnya, kan ini sekarang itu menghantui anak-anak kita juga. Kita ada psikolognya untuk bisa memberikan terapi. Ada yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk penegakan TPKS, UPTD PPA siap untuk memberikan layanan. Jelasnya Makassar ini hadir pemerintahnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama di anak. Luar biasa. Saya ke sosiolog, silakan Bu, harapan-harapan sekaligus closing statement. Baik, harapan saya yang pertama adalah bahwa memang Perda ini harus segera disahkan ya menjadi Perda, karena ini sekali lagi sebagai acuan dasar hukum untuk mewujudkan sebuah aktivitas pembangunan dalam memperhatikan semua aspek hak anak. Kemudian yang kedua, tentu saja setelah terbit menjadi sebuah Perda, sudah menjadi tugas dari bapak-bapak yang ada di anggota DPRD Kota Makassar ini melakukan sosialisasi peraturan daerah. Saya tahu betul bahwa Pak Dewan semua dan kawan-kawan itu sudah selalu berusaha untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah Kota Makassar yang ada. Tetapi yang paling penting juga adalah kemauan untuk kita semua berkomitmen untuk bisa menjadikan peraturan daerah nanti ini insya Allah ya sebagai sebuah acuan yang betul-betul diterapkan. Sekali lagi bukan sekadar wacana, karena sekaligus ini saya ingin sampaikan bahwa kehadiran dari Perda ini tidak serta-merta
tidak serta-merta bahwa tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terkait dengan anak. Tetapi paling tidak ini adalah upaya yang sangat kita butuhkan bersama agar bisa merangkul semua problematika dan pemenuhan hak anak. Satu hal lagi yang penting bahwa mari kita berkolaborasi semuanya, baik dari pihak pemerintah kota, kemudian dari dinas-dinas yang berwenang. Saya tahu bahwa dinas sosial, kemudian DP3A sudah sangat berusaha untuk memaksimalkan segala hal upaya untuk melakukan perlindungan anak. Termasuk ada Puspaga tadi, ada forum anak juga, Vika ya. Nah, forum anak ini dibentuk untuk betul-betul sampai kepada unit terkecil di sebuah wilayah gitu kan, agar mampu memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk berekspresi, berpendapat, kemudian menyalurkan bakat dan minatnya, kemudian mampu bersosialisasi dengan baik kepada lingkungannya. Jadi mari kita berkolaborasi dan mari kita berdoa agar perda ini akan segera disahkan oleh pemerintah Kota Makassar, dihasilkan oleh bapak-bapak dewan yang ada di DPRD Kota Makassar, sehingga sekali lagi tidak hanya sebagai syarat untuk merebut atau predikat utama, tapi bisa menjadi kerangka acuan untuk lebih memerhatikan dan juga memenuhi hak-hak anak-anak kita. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu Rahma, terima kasih Pak Muslimin, terima kasih Pak Dewan sudah bergabung dan berdiskusi bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Pemirsa, semoga dengan nantinya lahirnya peraturan daerah ini bisa menjawab seluruh permasalahan-permasalahan di Kota Makassar. Meskipun tadi sempat disampaikan bahwa tidak menjamin, namun kita berharap bisa meminimalisir permasalahan. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit, terima kasih dan sampai jumpa.